Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Om Red di coret-coret. Ternyata gambar itu mudah banget ya. Dan ini kita pakai metode yang ternyata ampuh banget. Teman-teman juga bisa belajar bikin gambar dengan cara ini. Nanti silakan teman-teman coba, dan pasti hasilnya sangat ampuh banget loh. Setelah aku lihat itu hampir semua gambar, style gambar di tempat kita yang sering kita lihat tuh dia pakai metode ini. Dari situ makanya wah ini kayaknya bisa ini dipraktekkan kemana. Ini kita nyoba, ini marksman di Legend. Dia udah tua banget karena dia dulu tuh kalau nggak salah karakter yang munculnya itu dari Dota gitu loh ya, nggak salah. Kayak siapa ya, kayak di Ash ya, yang di bukan Dota sih, apa namanya, Mobile Legends, satunya League of Legends. Nah, League of Legends itu dia punya karakter yang pemanah gini juga, sama karakternya mirip gini. Terus setelah marksman ini muncul, baru muncul karakter-karakter lainnya. Kalau teman-teman pakai apa, ini karakter yang mungkin udah tua, tapi Om Red tuh kalau pakai ini pasti gagal ya, kalah, nggak jadi gitu ya. Tapi ini ada yang keliru nih kayaknya, karena dia ini badannya harusnya, ini kan udah dapat nih, kita mau gambar seperti ini. Tapi kalau kita udah dapat proporsinya dibanding dengan gambar yang di sebelah kiri ini, dia badannya tuh harusnya gini nih, dia harusnya gini, terus dia mundur lagi ke sini, pantatnya harusnya di sini nih pantatnya. Nah, ini yang bikin kita jadi tahu bagaimana kita mengukur atau menimbang gambar, dan dari situ udah tahu banyak tentang, oh ternyata ini bengkong ya ternyata ya. Nah, kalau kita udah tahu mana yang harus diperbaiki kan jadi tahu mana yang harus dikoreksi ya. Kalau kita kayak biasanya kok dihapus, lagi kok sama aja, nggak ada efeknya. Nah, itu yang buat kita frustasi. Terus kalau mau detailin, di raut dulu. Kalau kita udah tahu mana yang harus dibenerin, nanti tinggal kita ngasih baju dia. Kita udah tahu badannya, ini lehernya di situ. Nanti kupingnya, dia biasanya kuping itu di bawah sini, tapi karena dia makhluk peri ya, ini elf nih ya, kupingnya dia di sana, satunya dia di sana. Terus kemudian rambutnya ini yang lebay nih. Nah, garis rambutnya ini sama dengan ini, nanti naruh hidung, ini naruh mata atas, ini janggutnya ya. Nah, garis rambutnya itu di sini sama nih, sepertiga, ini juga sepertiga. Terus kita bikin ini ya, poni alaynya Mbak Mia, poni alay. Udah gitu dulu, karena ini kita mau bikin proporsi badannya dulu, setelah itu baru detailin. Ada apa sih ini, aksesorisnya nggak jelas banget ya. Ya, aksesorisnya ini pisau, pedang ditaruh di kepala gitu, maksudnya gimana dia. Ada yang sendok sini, dia sampai sini ya, polem ini namanya, dilempar. Terus kemudian dia pakai, wah heboh banget ya bajunya ya, kayak kostum ya. Ada semacam jaket di sini, jadi dia nggak kelihatan ininya ya, apa namanya, bajunya. Nah, dia pakai jaket di sini. Udah, ini kayak Dracula jadi, tapi dadanya kelihatan. Nah, ini yang bahaya, dadanya kelihatan, pakai brace, pakai BH tapi di luar, ini kebalik-balik. Oke, ini karena kita udah tahu posisi badannya, kita langsung pakaiin bajunya. Nah, kalau itu bajunya tebal, dia akan lebih susah mati ya harusnya ya. Rasanya kenapa cepat mati ya, karena bajunya cuma dikit, ini perutnya kena terus kalau ketembak. Nah, dari itu kita ini coba bikin
seperti yang udah ada. Nih ini pundaknya ya. Jadi teman-teman kalau bikin baju ya di situ ngikutin pundaknya, jangan dibikin terlalu lebar, nanti takutnya dia jadi terlalu kelihatan gemuk atau gendut. Dan ini kita udah dapat ya badannya, terus pinggangnya ini agak over nih, jadi perutnya nanti gini pusarnya, terus dia mundur ke belakang gini, jadi dia pinggangnya juga ke depan sini dikit, terus dia agak gini nyandar ya, nyandar ke belakang. Oke. Karena ini karakter game ya Pak, biasanya emang dibikin agak seksi ini ya, apa namanya, seksi tapi provokatif gitu ya. Posturnya itu nggak manusiawi tapi dibuat lebay sehingga secara visual menarik gitu ya. Terus aksesorisnya apa aja, ini karena kita masih lihat-lihat dan belum apa ya, kita gambar yang kita tangkap mata aja ya. Yang kelihatan itu ada sabuk buat naruh, anak panahnya juga nggak ada loh. Dia tuh manahnya pakai pisau kayaknya. Itu yang di sini nih, di pinggangnya ada pisau. Taruh dulu ya, kita udah tahu posisi kakinya nanti di mana. Kita ini panahnya Mia ini, ternyata ini pisau ini nggak pakai panah, makanya nggak ada talinya. Sebenarnya pisau ini kayak pisaunya Gusion gitu ya, tahu nggak teman-teman Gusion? Nah, Gusion kan punya pisau itu kayak itu kayaknya. Dia jangan-jangan kakak adik ya sama Gusion, nggak tahu lah. Ini celananya di situ, dia pakai celana legging ini ya, pakai legging. Terus kakinya yang satu ini agak masuk ke dalam, jadi beda dengan yang ini. Ini nanti jatuhnya gini kakinya. Sorry. Nah gini ya. Jadi dia nggak buka keluar, tapi masuk ke dalam. Terus agak jinjit ini, agak ada heelnya. Jadi lututnya pun juga dia di tengah sini ya, bukan di sisi luar kayak yang sebelumnya. Kita langsung lanjut aja. Ini kakinya, kaki yang satunya. Nanti ini ada sepatu ya, ada bootnya, yang bootnya keren juga sih. Bootnya kayak gini loh, keren banget loh. Bootnya keren. Nanti teman-teman ikutin aja, karena Om Red ini belajar ini juga baru 5 hari loh, beneran. Sebelumnya pernah belajar gambar, cuman kok nggak dapet tekniknya, proporsinya kok mesti meleset terus, digambar pasti nggak mirip. Nah, setelah ini kita kemarin ngikutin ini kok terus, wah ini metodenya harusnya emang gini dari dulu, makanya kok dulu nggak pernah dapet proporsi itu ya, karena kita nggak tahu anatomi sama nggak tahu bagaimana caranya menimbang proporsi gitu ya, makanya jadi lama dan nggak dapat gitu. Nah sekarang ini Om Red mempraktekin ini dan kena terus gitu. Wah ini berarti udah ketemu proporsinya. Nanti mungkin teman lihat aja video sebelumnya itu, gambar ya meleset cuman nggak jauh gitu loh dari yang ditiruin gitu. Ini Mianya nanti kok pakai sepatu kuda ya dia. Ini sepatu udah gini. Yang penting proporsinya dapat ya. Kalau teman-teman udah dapat proporsinya, pasti nanti mau lanjutin tuh nggak males gitu. Tapi kok jadinya aneh gitu ya, itu kalau nanti kan males biasanya gitu. Nah tangannya agak ditarik karena dia sebenarnya tangannya itu nggak kelihatan ya. Dia rambutnya, tangannya itu agak diumpetin gitu karena dia pundaknya tuh sini nih, terus ini pegang si panahnya jadi agak berat, ini nggak bisa metenteng kayak ini. Nah sorry kayak gitu tuh nggak sadar kalau kita nggak belajar proporsi, nggak belajar ini ya. Kemarin simpel aja sih belajarnya.
Nah ini panahnya berat, makanya dia dari besi nih kayaknya. Ngeliat warnanya sih dari aluminium ini ya. Aluminium apa ya? Ini di mana juga nggak tahu, makanya mungkin perlu direview ya, kira-kira bahannya itu dari apa ini, karena nggak ada review tentang senjata Mobile Legends gitu, nggak ada ya. Besok kita bikin aja ya, menurut kabar dari surat kabar Tribun gitu. Ternyata panahnya Mbak Mia adalah panah yang dibuat di tanah Jawa gitu kan, biasanya gitu kan. Ini tangannya terlalu kurus, terus dia ada semacam armor ya di sini. Kalau yang kanan, yang kiri nggak kelihatan. Yang kiri kayak ada apa gitu, terus belakangnya ini ada. Nah ini panahnya ini ada semacam buat gitu. Terus di belakangnya itu ada ini nih apa? Dia kayak selendangnya, ini selendangnya Mbak Mia. Selendangnya ini dipakai buat jadi hilang kalau nggak salah. Dia bisa ngilang loh dia. Kalau ulti gitu otomatis hilang. Nah, nggak usah terlalu mirip ya, kita dinamis aja karena ini cuman aksesoris dan nggak terlalu harus mirip. Tapi sebenarnya bentuknya kayak gimana kan kita nggak tahu itu. Karena itu kita niruin model 3D ya, jadi 3D itu karakternya memang nggak sedetail kalau digambar tangan sama pencipta karakternya. Ya kayak gitulah kira-kira ya. Nah terus supaya kelihatan bersih, ini kita bisa hapus tapi general gitu ya. Tuh, dihapus tapi general. Secara umum dihapus semua. Yang kita udah gambar tadi kan berupa guideline nih, kayak bola-bola di perut, bola di pinggangnya, terus bola di pundaknya. Habis ini kita mau bikin gambar detailnya lagi. Nah ini pertama kepalanya tadi kita kan gambarnya agak miring ya, tapi ternyata di gambar dia nggak miring, emang agak miring, apa sih namanya, tengeng gitu, tapi dia madepnya ke depan. Jadi kita harus revisi bentuknya. Ini nanti hidungnya di sini, terus mulutnya aja nggak kelihatan ya. Kita hapus dulu ini garis-garis guideline-nya karena kita udah tahu posisinya. Matanya harusnya penting, tapi ini karena kita gambarnya tidak bisa detail ya, bisa teknik ini, makanya cobain dan ternyata ya applicable itu bisa dipakai. Ini hitam harusnya putih, kayaknya nggak usah diarsir, tapi aksesorisnya aja yang diarsir supaya bisa nolong wajahnya, karena wajahnya nggak bisa didetilin lagi. Kira-kira kayak gitu. Nanti teman-teman yang penting belajar proporsi ya. Oke, terus tangannya kita bikin agak final dulu ya. Ini tangannya juga ada sarung tangannya di sini. Sudah kita arsir dulu biar kita selesaikan, bisa sedikit tahu ya, ternyata gambar itu nggak harus lama dan nggak harus detail. Jadi bagian-bagian yang elemen-elemen aksesoris itu apa aja. Ini apa namanya, ikat pinggang yang dari kulit tadi. Gitu kira-kira ya. Terus rambutnya, oh iya, yang paling penting itu rambutnya Mia. Rambutnya kayak air terjun. Rambutnya Mia kan sampai sini nih.
mukanya agak putih dikit, dikasih skincare. Ya kira-kira gitulah, daripada kita nanti terlalu lama untuk belajar ini. Yang penting kita udah tahu kalau gambar itu nggak susah-susah amat. Ini Om Pet juga masih belajar, ngerasa ini kayaknya cara belajar yang cepat gitu ya. Mau tutorialnya mungkin nanti kalau udah bisa ya. Gitu dulu, makasih.